bukan silat biasa, kita kembali lagi bersama pesilat nasional dan juga ada para pemain dari Wiro Sableng. Nah, kita bicara soal momentum kebangkitan pencak silat. Bagaimana ini juga agar pencak silat ini terus berjaya. Tidak hanya di Asian Games, tapi juga nanti ada SEA Games di Manila. Kemudian mungkin kalau masuk Olimpiade, kecil kali ya kemungkinannya karena bukan cabang olahraga Olimpiade. Tapi bagaimana bisa terus menduniakan pencak silat ini. Nah, sudah hadir bersama kita, langsung saja kita undang Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi. Bersama juga dengan Bapak Suwarno, Wakil Ketua 1 KONI Pusat. Pak Imam, selamat datang di Q&A, silakan. Assalamualaikum. Menempati silakan Pak Imam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pak Suwarno silakan duduk. Kalau udah duduk di sini, namanya bukan narasumber lagi, Bapak-bapak. Pak Imam karena bergabung dengan pesilat sama pemain Wiro Sableng di sini jadi pendekar juga nih Pak. Jadi mungkin Pak Imam nanti bisa battle juga nanti di sini. Kita lihat gimana. Ampun. Kalau kita bicara ini Pak, soal kebangkitan dari pencak silat begitu. Ngomongin event yang terdekat aja deh untuk SEA Games. Masuk atau tidak nih pencak silat di cabang olahraga SEA Games nanti di Manila? Yang pasti kita harus berjuang karena Filipina sampai sejauh ini belum memasukkan pencak silat sebagai cabang olahraga yang ditandingkan di sana. Demikian pula bulu tangkis. Jadi dua cabang olahraga ini yang sedang kita paksakan untuk tetap dipertandingkan di SEA Games. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa ternyata regulasi SEA Games dan Asian Games atau bahkan Olimpiade itu berbeda jauh. Ya. SEA Games betul-betul memberikan kewenangan yang penuh kepada tuan rumah untuk menentukan cabang olahraga dan nomor-nomor yang akan dipertandingkan. Sehingga tuan rumah bisa memilih nanti cabang olahraga maupun nomor-nomor event yang memungkinkan tuan rumah bisa mendapatkan medali. Oke, dan sampai sejauh ini berapa banyak yang pengen negara yang pengen ada pencak silat nanti masuknya di SEA Games? Karena harus ada beberapa negara yang nyodorin kan gitu untuk cabang olahraga yang masuk. Ada beberapa negara yang setuju untuk ini dipertandingkan? Ya, setidaknya dari anggota di ASEAN ini saya kira mayoritas sudah mendukung. Tetap dipertandingkan. Jadi kemungkinan masih bisa masuk dong? Tentu kita harus berjuang bareng-bareng. Setidaknya pemerintah harus memaksa agar pencak silat dipertandingkan karena di Asian Games ini sudah berhasil. Gitu. Baik, baik. Oke, silakan Mas Eko. Pak Imam, 14 medali emas dari 16 nomor pertandingan ini adalah hal yang luar biasa. Nah ini Indonesia artinya sapu bersih, artinya hampir 100% lah kemenangan. Nah dalam benak saya agak mengkhawatirkan nasib pencak silat di event internasional, di multi event khususnya, ini nanti sulit akan dipertandingkan. Kenapa? Karena nanti akan diikuti oleh Indonesia, ya sudah pasti Indonesia juara lagi lah, juara umum untuk pencak silat. Nah kira-kira upaya ini apakah memang bisa diatasi atau gimana? Karena kalau misalnya kondisinya seperti itu ya pencak silat akan stagnan juga. Setahu saya di dunia ini sudah ada 40 negara. Nah nanti kalau misalnya kita ingin mengembangkan lebih jauh untuk ikut multi event, apakah kemudian ini tidak menjadi satu kendala? Karena kita pernah punya ini loh pengalaman dulu waktu SEA Games itu kalau saya tidak salah gulat itu pernah menyapu bersih. Sehingga pada next SEA Games itu tidak dipertandingkan lagi karena ya percuma juga gitu. Nah ini mungkin pencak silat jadi pertanyaan seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Imam. Ya, modal kita optimis, yakin, dan kita sudah membuktikan di Asian Games kemarin negara-negara peserta sungguh sangat senang sekali dengan penyelenggaraan ini. Dan itu modal paling penting bagi kita untuk terus meyakinkan agar pencak silat bisa dipertandingkan tidak hanya di SEA Games tapi juga di Asian Games dan bahkan Olimpiade. Setidaknya ketika saya berjumpa dengan Menteri Olahraga Jepang, saya sampaikan bahwa pencak silat harus menjadi cabang olahraga eksibisi di Olimpiade Tokyo 2020 dan sangat luar biasa responnya. Tetapi tentu tidak cukup di situ. Kita harus bersama pengurus persilat, kemudian IPSI dan tentu para duta-duta besar kita dan tentu para pengurus KOI dan KONI nanti untuk bersama-sama meyakinkan negara-negara peserta Olimpiade nantinya. Ini penting untuk dilakukan mulai sekarang. Tetapi pintu awalnya bagaimana nanti 2019 tentu harus dipertandingkan di Filipina dan 2020 eksibisi di Olimpiade Tokyo 2020. Apa yang sudah dilakukan mungkin dari KONI bisa diceritain Pak Suwarno? Baik, jadi kaitannya dengan SEA Games. Sementara 30 cabang yang sudah dikeluarkan oleh Filipina belum terdapat silat di dalamnya. Dan itu sudah dirilis sebelum pencak silat mendapatkan 14 emas di Asian Games.
dengan sendirinya mereka tidak mempertimbangkan apakah pencak silat ini akan mendapat 14 atau sabu bersih di Asian Games, sama sekali belum. Masih ada peluang untuk melaksanakan komunikasi dan diskusi, negosiasi kepada Federasi Asia Tenggara untuk memasukkan cabang pencak silat khususnya dan cabang-cabang yang lain. Karena memang masih ada peluang, nanti sekitar November, Desember masih bisa kita ini. Memang ada satu konsekuensi kaitannya dengan SEA Games. SEA Games itu cabang olahraga yang akan dipertandingkan minimum harus diikuti oleh 5 negara. SEA Games itu ada 11. Kalau memang itu nanti bisa diciptakan dan diajak oleh Federasi Silat Indonesia di Forum Asia Tenggara, kami kira akan bisa memenuhi syarat dan Filipina akan memasukkan itu. Baik. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan. Kang Maman? Yang pertama Pak Imam, anak-anak tadi berbisik minta diajak nobar Wiro Sableng 212. Masuk barang itu, masuk Pak Eko. Sebagai upaya. Masuk. Kita masih semangat dengan pencaksilat. Jadi harus selalu dinaikkan terus hype-nya kan pencaksilat ini. Yang kedua, bahkan taekwondo pun kan ketika mau masuk ke olimpiade itu perjuangannya dahsyat. Harus ikut eksebisi bahkan sampai 3 kali. Nah, upaya Indonesia untuk menuju ke sana Pak, paling tidak untuk eksebisi saja. Sebelum nanti misalnya kita jadi tuan rumah 2032. Ya, seperti tadi disampaikan bahwa kita tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Dan setidaknya pintu pertama saya sudah bertemu dengan utusan Perdana Menteri Jepang, Menpora, yang langsung juga membawa surat undangan kepada Presiden Jokowi untuk hadir di Tokyo 2020. Dan saya kira itu pintu yang sangat baik ya untuk kita yakinkan kembali. Kalau tuan rumah katakanlah sudah memberikan ruang seperti itu, tinggal IOC. IOC sudah bertemu dengan Presiden kemarin di Kang Maman, ini Menpora ini kalau sudah punya tekad tinggi, kita percaya aja gitu. Sampai lagu Yo Ayo itu kan, Ayo Ayo. Itu Yo Ayo kan Madura kan, taman kanak-kanak jadi taman anak-kanak. Yo Ayo itu Bu Aboy, Yo Ayo itu orang Madura. Baju udah pas nih. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko. Enggak, pertanyaanku gini. Supaya enggak. Ini supaya enggak silat aja. Di dalam dunia silat lidah, ini kan dunia politik. Ini semua pertanyaan untuk semua. Itu silat lidah Pak. Jauh lebih enak ngomong sama orang yang sama-sama pinter daripada kita pinter, maaf kata, yang lain goblok. Itu kita pasti kalah. Nah, apakah begitu juga di silat? Artinya lebih baik kelahi sama orang-orang yang sama tahu silat, sama orang yang sama sekali nggak ngerti silat, yang ngawur gerakannya. Gimana? Mungkin dari atletnya, dari Vino. Kalau misalnya di film nih, Mas, jadi kalau misalnya kita ketemu lawan main yang bisa silat, misalnya kayak Kang Yayan atau Kang Cecep, otomatis kita jadi yang nggak bisa silat, levelnya jadi naik karena gerakan-gerakannya terbantu gitu. Nah, kalau dia kalau di dunia nyata saya nggak tahu gitu. Jadi memang pertanyaannya itu bener banget. Jadi kalau misalnya ketika waktu kita workshop gitu selama 6 bulan untuk film Wiro Sableng ini, kalau saya lawannya sama yang seperti saya gitu, yang benar-benar aktor yang baru masuk belajar silat gitu, pasti sulit. Kang Yayan juga pasti akan melatihnya dengan penuh kesabaran ya Kang. Tapi kalau lawannya Kang Yayan, Kang Cecep, pasti otomatis itu jadi motivasi kita jadi lebih cepat terlatih gitu. Oke, padahal 6 bulan yang sebelumnya nggak pernah latihan sama sekali kan, nggak pernah kena silat sama sekali kalau Vino. Di rumah aja silatnya biasanya sama. Kalau pencaksilat prestasi juga kayak gitu. Saya satu ada atlet saya yang kelas E Putra Komang Arik. Dia mengalahkan pesilat juara dunianya. Nah, dengan kualitas dia melawan juara dunia, kualitas anak didik kami yang kemarin bisa menjadi juara Asian Games itu meningkat. Ya. Berarti kan asik dilihat, lebih asik dilihat. Ya. Seperti itu. Yang ini coach, bukan saya coach, bukan. Yang ini. Mbak Tejo silakan. Ya, betul. Jadi enak mana orang yang bisa silat dan nggak bisa silat untuk berhadapan. Sebetulnya kami kalau sebagai seorang pesilat, kita bisa melihat itu bisa silat atau enggaknya kita bisa lihat. Iya. Kalau ada pakai bawa senjata, cara megangnya kita sudah bisa melihat. Oh itu bisa main, oh itu nggak bisa main. Oke. Gitu. Ya, misalnya kalau yang nggak bisa main mesti bawa arit, ayo tak bacok, misalnya. Gitu. Misalnya itu, itu mudah kita lumpuhkan. Oke, jadi udah ketahuan kemampuan orang. Nah, tapi kalau yang pandai silat,
bawa celurit, arat bawa nggak kelihatan. Tahu-tahu bawa nih kayaknya. Tapi mungkin yang menarik juga Pak Imam kalau komunikasi sama Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia gimana dengan Pak Prabowo Subianto? Lancar nggak komunikasinya? Ya, lancar. Kami lakukan beberapa kesempatan saya sampaikan kepada beliau, ini sudah waktunya kita bersama-sama berjuang agar pencak silat masuk menjadi olahraga olimpiade dan beliau sangat berkomitmen untuk itu. Oke. Ya? Udah beres. Tapi ada yang protes-protes Pak Imam katanya kan dari negara lain. Itu kalau kita menghadapi yang katanya ada ketidakadilan, ada yang marah-marah kemarin tuh kira-kira seperti apa. Yang kedua, kalau tadi titipan Pak, ada di telinga saya tadi soalnya saya harus tanyain ya. Nah yang pertanyaan saya satunya lagi, habis ngomong mulu. Pertanyaan saya satu lagi, waktu Jojo dapat emas Pak, sama Hanif dapat emas, ada yang beda nggak Pak gitu? Perasaannya Pak? Antara pertanyaan provokasi. Bukan, nanti ada sambungannya. Aduh, terlalu ini Bet, mulu sih. selesaiin dulu. Ayo, selesaiin dulu. Itu aja Pak, 2 pertanyaannya Pak. Yang pertama menghadapi kalau negara lain bilang itu ada kecurangan. Banyak yang protes. Satu Kedua, lagi. waktu Jojo, soalnya saya lihat beda. Waktu Jojo dapat medali emas, di postingnya Jojo buka baju. Di postingannya Instagram. Waktu Hanif dapat emas, yang diposting yang pelukan nama Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Nah itu kan saya mau tanya. Nggak ngerti, tepuk tangan kenapa? Kenapa gitu, ngapa? Silakan Pak Imam. Iya Pak, itu jatah pertanyaan saya juga udah habis Pak. Habis ini saya nggak nanya lagi. Bisa jadi itu bentuk sikap spontanitas yang cukup emosional. Karena bisa jadi atletnya kalah. Tapi saya menyaksikan dengan mata kepala bahwa kemandirian juri di pencaksilat kemarin betul-betul teruji. Tidak hanya manual Mbak, tapi sudah pakai IT. Bagaimana penilaian itu dilakukan. Ada 5 juri di situ. Bagi juri yang memberikan nilai terendah dan tertinggi, dicoret. Jadi hanya juri yang memberikan nilai tengah yang kemudian diakumulasi. Oke. Dan ketika atlet Indonesia, pesilat kita bertanding dengan Malaysia, maka tidak boleh juri dari 2 negara itu memimpin. Harus dari negara lain. Dan itu sudah melewati seleksi yang begitu ketat. Ya. Nah, tetapi kami tidak pernah protes ketika kami diperlakukan tidak adil ketika SEA Games Kuala Lumpur. Iya. Ya. Ya, karena Hanif juga waktu itu ya, sempat pertandingannya Hanif ya, yang sempat ada curangnya. Ada Hanif, indikasi ada Yola kecurangan. gitu kan. Ya. Oke. Kami tidak memprotes itu meskipun Ya. kami melihat bahwa memang ada ketidakadilan di sana kan. Kami membiarkan itu semua. Oke. Nah, artinya bisa jadi mereka karena emosional. Ya. Dan bisa jadi karena keinginannya berlebihan untuk meraih medali. Padahal para atlet kita juga sangat berlebihan untuk meraih medali emas itu. Nah, perbedaannya antara Hanif, postingan soal Hanif dan Jojo? Ayo Pak, ayo Pak. Ini pasti baper nanti. Yang pasti antara Hanif dan Jojo sudah menggerakkan kita semua. Tidak hanya menggerakkan emak-emak, tapi menggerakkan kita semua. Bagaimana kemudian Jojo ini bisa membuat kita semua tidak hanya histeris, tapi juga histori. Wah, ini istilahnya Pak Presiden saya ini. Jadi betul-betul bersejarah. Iya. Demikian pula Hanif. Ini Pak. Betul-betul telah mengaplikasikan makna silat itu sendiri. Silat adalah silaturahim, menyambung. Baik. Dari yang kemudian berbeda menjadi satu. Silaturahim. Dari Baik. yang kemudian bermusuhan menjadi Siapa itu Pak? Siapa Pak yang tadi Pak? Udah. Oh maksudnya lawannya ya, yang dari Vietnam. Udah kita harus break dulu ini sekarang. Kita break dulu, kita akan kembali setelah jeda berikut ini.